Man United cari manajer baru, nama Eddie Howe terus disebut-sebut. Manchester United tengah menyusun rencana transisi di kursi pelatih. Setelah pemecatan Ruben Amorim, manajemen klub berencana menunjuk manajer interim sebelum menentukan sosok permanen pada musim panas mendatang. Dalam situasi tersebut sejumlah nama mulai dikaitkan dengan Old Trafford, baik untuk peran sementara maupun jangka panjang. Proses ini dipimpin oleh jajaran petinggi klub yang ingin menata ulang arah tim. Meski menilai Solskjaer bisa menjadi pilihan interim yang layak, Keane menegaskan pilihannya untuk peran jangka panjang jatuh kepada Eddie Howe. Menurutnya Howe memiliki rekam jejak dan karakter yang dibutuhkan United. Dia berkata, "Saya suka apa yang sudah dia lakukan, dia sudah menangani banyak pertandingan. Ketika timnya tampil maksimal, mereka memainkan sepak bola yang bagus." Keane juga menyoroti pencapaian Howe di Newcastle, termasuk pengalaman di Liga Champions, dan meraih trofi. Ia menyebut akan senang melihat Howe mengambil alih peran tersebut. Melihat Arsenal frustrasi ditahan Liverpool, bukti alotnya perburuan gelar. Arsenal datang ke laga melawan Liverpool dengan harapan tinggi, didorong peluang memperlebar jarak di puncak klasemen. Namun atmosfer pertandingan dan tuntutan momen justru membuat mereka tampil berat dan kesulitan menemukan ritme. Memang musim baru memasuki bulan Januari dan segalanya masih bisa terjadi, laga ini pun menjadi pengingat untuk Arsenal bahwa masih terlalu dini untuk bicara soal juara, mengingat jalan tak sepenuhnya mulus. Bagi Mikel Arteta hasil dan performa tersebut memang mengecewakan, namun ia memahami bahwa tekanan dan kesulitan seperti ini adalah bagian tak terpisahkan dari perburuan gelar Premier League. Arteta mengakui betapa beratnya mengumpulkan poin demi poin sepanjang musim. Ia menegaskan bahwa perasaan tersebut sudah ia rasakan sejak Agustus, mencerminkan tuntutan besar yang kerap tak terlihat dari luar lapangan. Ia menambahkan bahwa tekanan tersebut dirasakan semua pihak di liga. Victor Gyökeres justru jadi tanda tanya di lini depan Arsenal. Cuaca buruk di London Utara seolah menjadi cerminan jalannya pertandingan di Emirates Stadium. Arsenal dan Liverpool mengakhiri laga tanpa gol dalam duel yang minim kualitas serangan dari kedua tim. Hasil imbang ini berpotensi memiliki dampak besar dalam perburuan gelar. 2 poin yang hilang bisa terasa sangat mahal ketika musim memasuki fase penentuan pada Mei mendatang. Bagi Arsenal, konteks pertandingan membuat hasil ini semakin disorot. Kesempatan untuk mengambil kendali penuh di puncak klasemen terbuka lebar, namun gagal dimanfaatkan secara maksimal. Performa Victor Gyökeres kembali menjadi sorotan. Striker tersebut belum benar-benar memberi dampak signifikan sejak mengenakan seragam Arsenal. Gyökeres belum mencetak gol dari permainan terbuka sejak awal November. Dalam laga ini, ia nyaris tak terlibat meski Arsenal beberapa kali masuk dari sisi kanan dan mengirim umpan ke area berbahaya. Beberapa kali bola diarahkan ke tiang jauh atau titik penalti, namun Gyökeres tidak berada di posisi ideal untuk menyelesaikan peluang. AC Milan dan pelajaran mahal tentang kedewasaan. Hasil imbang 1-1 melawan Genoa di San Siro menyisakan pekerjaan rumah besar bagi AC Milan. Menghadapi tim penghuni peringkat ke-17 Serie A, Rossoneri justru terlihat kehilangan arah dan nyaris dipermalukan di kandang sendiri. Massimiliano Allegri tak menampik bahwa timnya tampil di bawah standar yang diharapkan. Sang pelatih secara terbuka menyebut laga ini sebagai pelajaran mahal tentang kedewasaan bagi skuadnya yang gagal membongkar pertahanan lawan dengan tenang. Hasil ini membuat Milan kini tertinggal 3 poin dari rival sekota mereka yaitu Inter, yang nyaman di puncak klasemen Serie A hingga pekan ke-19 musim ini. Allegri mengingatkan bahwa target utama tim adalah finish di 4 besar, dan hal itu mustahil dicapai jika mentalitas belum matang ini terus dipelihara. Ia meminta para pemain untuk mengambil sisi positif namun tetap realistis bahwa mereka beruntung tidak kalah. Antoine Semenyo dan teka-teki peran di Man City, lebih dari sekadar rotasi. Antoine Semenyo berpeluang menjalani debut bersama Manchester City di Piala FA akhir pekan ini. Semenyo dikenalkan sebagai rekrutan anyar City pada Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Dalam 18 bulan terakhir Semenyo berkembang menjadi salah satu penyerang paling komplit di Liga Inggris. Catatan gol dan kontribusinya musim ini menempatkan dia sejajar dengan nama-nama elit kompetisi. Namun Manchester City bukan Bournemouth. Di skuad yang penuh bintang, peran Semenyo tidak otomatis jelas, baik dari sisi posisi maupun dampaknya dalam perburuan gelar. Dari sisi kontribusi total, Semenyo juga hanya kalah dari 2 nama tersebut.
Dengan 12 keterlibatan gol, ia berada di level penyerang papan atas, bukan sekadar pemain pelengkap. Angka-angka ini menguatkan kesan bahwa ia direkrut saat berada dekat puncak performa. Di usia 26 tahun, fase emas kariernya secara teori baru dimulai, dan salah satu keunggulan utama Semenyo adalah kemampuan dua kaki yang sama kuat.